Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video admin. Gimana kabar teman-teman? Sehat kan? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Di video kali ini admin bakalan bawain alur cerita film horor yang berjudul Teluh Darah. Teluh Darah sendiri adalah film yang diproduksi oleh Rapi Film teman-teman. Di video ini adalah alur cerita dari film series yang pertama ya teman-teman. Di awal film, kita diperlihatkan Elsa yang sedang mengejar sang ayah yang bernama Pak Bondan. Pak Bondan berniat akan bunuh diri dan lompat dari atap gedung rumah sakit. Pak Bondan sudah putus asa karena sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh-sembuh. Apa udah gak kuat lagi? Jadi di mana-mana. Apa gak kuat lagi? Hanya dengan cara ini, apa bisa lepas dari semuanya, Sa? Please, kasih pisaunya ke Esa, Pak. Adegan berpindah kepada seorang wanita yang sedang melakukan ritual-ritual aneh sembari memandangi foto yang akan dia jadikan targetnya untuk disantet. Dua hari sebelumnya, Pak Bondan merasakan sakit di kepalanya dan mengeluhkan seperti ada sesuatu di dekat matanya. Kemudian Elsa menelpon sang dokter untuk memeriksa sang ayah. Namun, sang dokter belum bisa datang tepat waktu. Ini gimana sih? Aduh. Sakit gitu. Aduh, makan sih biasa. Soalnya kata dokter, dia nggak bisa datang sekarang. Tapi diusahakan secepat mungkin. Cerita berpindah ke rumah Wulan, anak Pak Wijaya yang merupakan teman Pak Bondan. Wulan yang sedang tertidur lelap tiba-tiba mendengar dentuman di atas rumahnya dan Wulan pun terbangun. Lalu di pagi harinya, Wulan yang sedang berenang didatangi oleh sang supir yang membawakan orang baru untuk bekerja sebagai tukang kebun di rumahnya. Saat memasak sarapan pagi, Wulan menonton berita tentang pembunuhan berantai yang kasusnya sudah lama namun baru terungkap oleh kepolisian. Anak saya bukan dukun santet. Dia jadi korban pembunuhan. Keluarga Pak Ahmad sendiri adalah keluarga yang sangat harmonis dan sangat dekat dengan anak-anaknya. Diperlihatkan juga sang istri yang belum diketahui namanya. Kemudian dia bercerita semalam mendengar dentuman di atap rumahnya. Ternyata bukan hanya Wulan dan ibunya yang mendengar dentuman tersebut, namun Wisnu, anak yang paling bontot, juga mendengarnya. Namun Pak Ahmad tidak mendengar dentuman tersebut. Untung saja Wisnu sedang melihat roti yang akan dimakan oleh Wulan yang dipenuhi oleh belatung. Kemudian mereka melihat ke atap dan terlihat seperti ada bekas darah yang ada di atap tersebut. Lalu mereka menyuruh Harun untuk mengeceknya. Betapa terkejutnya Harun ketika menemukan musang yang sudah mati membusuk di atap tersebut. Lalu diperlihatkan Pak Bondan yang sedang dicek oleh dokter. Namun dokter tersebut belum dapat memastikan penyakit apa yang sedang diderita oleh Pak Bondan. Dokter menyarankan kepada Elsa agar ayahnya Pak Bondan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Di kantor, Wulan adalah seorang staf yang sangat ahli dalam bernegosiasi dengan investornya.
sehingga investornya pun langsung menyetujui. You know who she is? The big fish. Dia invest ke emas, berhasil. Invest ke kopi, berhasil. Dan lu berhasil dapetin dia. Damn good job. Setelahnya, Wulan mendapatkan panggilan telepon yang sangat misterius. Yang setelah dia angkat, tidak ada suara seorang pun. Kemudian saat Wulan pulang dari kantor, Wulan seperti merasa ada yang mengikutinya. Karena panik, Wulan pun langsung masuk ke dalam mobilnya. Papa masuk rumah sakit gara-gara kamu. Gara-gara kita nggak jadi nikah. Egois kamu lah. Dari sini, kita tahu bahwa Wulan batal menikah dengan pacarnya yang bernama Reno. Entah karena sebab apa. Namun di sini sang ayah tetap mendukung keputusan Wulan anaknya. Karena sang ayah percaya bahwa keputusan hanya diputuskan oleh Wulan. Semakin lama, penyakit Pak Bondan semakin parah. Hingga Pak Bondan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Hingga Elsa sang anak langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Namun anehnya penyakit tersebut sangat cepat merambat ke bagian yang lain. Keanehan pun mulai terjadi di rumah Wulan. Saat Wulan hendak memasak daging kambing pesanan ayahnya. Namun daging tersebut sudah dipenuhi oleh belatung-belatung. Dinner lamb chop gagal nih guys. Mereka semua tidak ada yang menyadari akan kejanggalan yang terjadi. Namun hanya Wisnu yang menyadari. Mungkin ada kiriman untuk mereka. Jangan-jangan ini kiriman deh. Soalnya temen aku si Rika tuh, dia pernah ngalamin loh. Oh, Rika yang lebih dewasa itu ya. Wisnu berkata seperti itu karena temannya yang bernama Rika pernah mengalami hal yang sama persis seperti ini. Pada malam harinya terdengar dentuman keras di atap rumahnya. Dan kemudian terjadi hal-hal aneh yang menimpa keluarga Rika. Namun sang ibu dan Wulan menganggap cerita tersebut hanya mitos dan tidak mempercayainya. Ya dikirim santet maksudnya, bukan dikirim paket gitu, bukan. Belatung itu memang identik dengan ilmu hitam. Tuh kan. Tak lama kemudian ada burung gagak menabrak kaca di rumah mereka. Mereka pun sangat heran karena baru kali ini ada burung gagak di rumahnya. Di lain sisi, keadaan Pak Bondan sekarang sudah lebih membaik daripada sebelumnya. Tidak begitu merasakan sakit. Pak Bondan menasehati Elsa supaya mencari rezeki yang halal agar bisa selamat dunia dan akhirat. Kita kembali kepada keluarga Pak Ahmad Wijaya. Mereka masih tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Kemudian Pak Bondan menghubungi Pak Wijaya. Pak Wijaya pun menjauh dari keluarganya hanya untuk berbicara dengan Pak Bondan. Pak Bondan menelpon hanya untuk mengabarkan kepada Pak Wijaya bahwa dirinya sedang sakit di rumah sakit dan mengingatkan Pak Wijaya agar segera bertobat karena Pak Bondan merasa sakitnya adalah santet kiriman seseorang. Ke acara keluarga. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya. Namun Pak Wijaya tak menggubris ucapan dari Pak Bondan dan menyuruh Pak Bondan untuk beristirahat. Namun tak berselang lama keanehan pun mulai terjadi. Tangan Pak Wijaya mengeluarkan belatung dan atap di rumahnya pun roboh mengenainya. Dan di situ terlihat juga banyak belatung berceceran di lantai.
Kemudian Bondan yang berada di rumah sakit tiba-tiba merasakan sakit yang amat luar biasa. Di matanya terlihat ada hewan melata yang tiba-tiba datang, tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian Pak Bondan mengambil pisau dan menusuk-nusukkan ke badannya sendiri. Akibat sakit yang dideritanya, Pak Bondan tak sadarkan diri dan langsung menuju ke atap rumah sakit untuk mengakhiri penderitaannya. Namun Elsa segera mengejar ayahnya yang akan melukai dirinya sendiri. Namun Pak Bondan sudah tidak kuasa untuk merasakan sakit yang dideritanya. Kemudian Pak Bondan menusukkan pisau tersebut ke dalam matanya. Pak, dengerin Esa, Pak. Please, Pak. Lalu Pak Bondan lompat dari gedung tersebut dan langsung meninggal seketika. Wulan yang sedang berada di rumahnya tidak menyadari bahwa belatung yang ada di atap rumahnya berjatuhan ke lantai. Elsa sangat terpukul melihat kematian ayahnya dan apa yang terjadi kepada keluarganya. Dan season 1 pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video dari admin ya. Semoga videonya cukup untuk menemani teman-teman semua. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, serta yang belum subscribe, tinggal subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video admin selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.